Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Rapat digelar Gedung DPR Senayan, Jakarta dipimpin Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dalam kesempatan ini Habibur Rahman membantah tuduhan yang menyebut DPR menolak RUU perampasan aset. Ia menjelaskan pembahasan RUU perampasan aset masih terus berlangsung dan memang membutuhkan waktu cukup lama karena merupakan undang-undang baru. Besok, lusa pun sampai akhir masa sidang ini. Jadi teman-teman nggak benar kalau katanya DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset. Ini faktanya ya, kita hadirkan advokat-advokat terbaik ya yang paham sekali soal penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan pendapatnya. Tadi pagi sudah ada mahasiswa, ada juga doktor dari kampusnya Pak Hariponto dari Pancasila ya. Sudah 2 minggu juga kita full ya, Padang ya, hampir tiap hari ya. Ya, besok, lusa pun sampai akhir masa sidang ini kita terus gas ya RPU Undang-Undang Perampasan Aset. Teman-teman, saya perlu sampaikan ya, mengapa kita perlu semaksimal mungkin mendengar aspirasi banyak orang terkait Undang-Undang Perampasan Aset ini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru. Kita bukan membuat undang-undang perubahan, bukan. Tapi kita membuat undang-undang baru berdasarkan pemikiran yang baru juga. Ya, jadi kita tentu ada beban konstitusional ya di pundak kami di sini kalau mengesahkan itu ya harus benar-benar cermat dan mendengar ya masukan orang. Karena itu ada konsep meaningful. Dalam rapat bersama DPR, Wakil Ketua Umum DPN PERADI Sutrisno menyampaikan implementasi RUU perampasan aset harus ditangani aparat penegak hukum yang benar-benar berintegritas. Ia juga menyoroti mentalitas aparat penegak hukum di Indonesia yang kerap menyalahgunakan wewenang. Bahwa kalau kita bicara tentang mentalitas aparat penegak hukum di Indonesia, kita semua mungkin semua tahu bahwa banyaknya penyalahgunaan kewenangan yang dia miliki terhadap masyarakat yang ini akhirnya merugikan bagi negara dan juga bagi masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir ini bisa kita lihat bahwa banyak aparat penegak hukum yang tindakannya itu sangat merugikan dan cukup menjadi satu pandangan bagi masyarakat bahwa hukum ini tidak pernah berpihak pada masyarakat yang paling bawah. Tentunya saya berharap DPR bisa bersikap tegas dalam membuat rancangan undang-undang ini. Maksudnya bahwa seharusnya nanti pejabat yang bisa ditunjuk sebagai pihak untuk menelusuri termasuk untuk melakukan penyidikan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pribadi-pribadi orang yang diduga didapatkan dari hasil kejahatan, maka saya harapkan ke depannya bahwa aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan ini adalah memang pejabat-pejabat yang betul-betul mempunyai integritas yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pun juga punya komitmen yang tinggi bahwa dia melakukan tugas itu demi kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah akan menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi di tingkat desa. Tujuannya agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran sekaligus mencegah praktik penyimpangan dan penyelundupan barang subsidi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Kopdes Merah Putih nantinya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat yang mendapat subsidi pemerintah, mulai dari pupuk hingga LPG. Kepala negara menjelaskan gagasan awal pembentukan Kopdes Merah Putih ini berawal dari keinginannya memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong pembentukan koperasi simpan pinjam di seluruh desa dan kelurahan yang jumlahnya mencapai sekitar 81.000. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membebani masyarakat desa. KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak. Dan berbagai layanan ekonomi lainnya. Saudara-saudara, saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui koperasi Desa Merah Putih. Penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026 berhasil mencatatkan nilai transaksi sebesar 8,2 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai capaian tersebut mencerminkan ekonomi Jakarta tetap terjaga di tengah dinamika global. Pameran multiproduk terbesar Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi ditutup pada 12 Juli 2026. Selama 32 hari penyelenggaraannya, JFK 2026 berhasil mencatatkan nilai transaksi sebesar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,2 juta orang. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Jakarta Fair Kemayoran bukan sekedar ajang pameran, namun mendukung pertumbuhan UMKM, industri kreatif untuk menggerakkan roda perekonomian kota. Rano berharap sektor perekonomian daerah yang digerakkan oleh pemerintah, industri kreatif, maupun UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi pijakan penting bagi Jakarta menjadi kota global. Alhamdulillah, antusias masyarakat Jakarta dan bahkan dari luar Jakarta sangat tinggi kembali. Terlihat pada penyelenggaraan tahun ini Jakarta Fair dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung. Transaksi menembus lebih dari 8 triliun rupiah. Alhamdulillah, capaian tersebut mencerminkan optimis ekonomi Jakarta yang tetap terjaga. Jakarta Fair Kemayoran 2026 digelar sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Jumlah peserta pameran mengalami peningkatan menjadi 2.800 peserta dan 1.800 stand atau tenan dengan komposisi 55% sektor swasta dan 45% sektor UMKM.